Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ramadandi, NIM 1831041071, kelas PJKRC 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sosiologi, penjas, dan olahraga. Langsung ke materi, ruang lingkup olahraga. Menurut pasal 17, ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. Dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dan dapat juga melalui jalur pendidikan non-formal. Olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan, dapat mengembalikan kesehatan dan kebugaran. Nah, olahraga rekreasi juga dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, dan organisasi olahraga. Kita lanjut. Olahraga prestasi. Di sini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai suatu prestasi. Kita lanjut. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Ruang lingkup sosiologi menurut bahasa. Sosiologi berasal dari bahasa Latin socius, yang artinya kawan dan logos, yang dimaksudkan ilmu. Nah, sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Nah, kita masuk di pengertian pertemanan ini. Selanjutnya diperluaskan cakupannya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat atau bisa disebut dengan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi juga diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat atau hubungan antar masyarakat. Kita lanjut. Nah, sekarang menurut istilah. Istilah sosiologi pertama sekali ditemukan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de la Philosophie Positive. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat. Nah, yang dimaksudkan, kita akan masuk ke secara luasnya. Secara luas, sosiologi mempelajari tentang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan, interaksi, kekuatan, dan lembaga sosial. Baik, kita lanjut. Pengertian sosiologi menurut para ahli. Pengertian sosiologi menurut Sujono, Soekanto menurut Sujono. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Kita lanjut. Pengertian sosiologi menurut Alan Johnson. Menurut Alan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku karena keterkaitannya dengan sistem sosial, sehingga sistem tersebut dapat mempengaruhi individunya, serta bagaimana individu tersebut mempengaruhi semuanya. Nah, sekarang menurut William F. Orban dan Masher F. Nikoff. Menurut William,
dan Meyer, sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Baik, kita langsung masuk ke ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial, di mana ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu yang karena mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Nah, karena dasar penelitiannya sosiologi merupakan pergabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, definisi sosiologi. Yang pertama itu sosial. Sosial dapat berarti kemasyarakatan tentunya. Kita pindah ke poin A, struktur sosial. Struktur sosial, urutan derajat kelompok sosial dalam masyarakat, mulai dari terendah sampai tertinggi. Contohnya kasta. Nah, kita pindah ke poin B, diferensiasi sosial. Suatu sistem kelas sosial dengan sistem linear atau tanpa membeda-bedakan tinggi rendahnya kelas sosial itu sendiri. Contohnya seperti agama kita sendiri. Nah, kita masuk ke integrasi sosial. Nah, pembauran dalam masyarakat bisa berbentuk asimilasi, akulturasi, kerjasama, maupun akomodasi. Kita lanjut, sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Kita lanjut. Kita masuk ke poin sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga, sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Kita lanjut. Baik, secara mikro, kajian ilmu olahraga difokuskan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas teori dan hukum pendukung ilmu olahraga, sehingga dihasilkan temuan-temuan yang dapat memperkokoh keberadaan olahraga sebagai fenomena aktivitas gerak insani yang berbentuk pertandingan ataupun perlombaan guna mencapai prestasi yang tinggi. Dan kita lanjut ke secara makronya. Kajian ilmu olahraga diarahkan pada aspek fungsional kegiatan olahraga bagi siapapun yang terlibat langsung maupun tidak langsung, seperti pelaku, atlet, penikmat, penonton. Nah, pemerintah, pembisnis dapat berperan seperti sebagainya. Baik, kita pindah ke bidang kajian sosiologi olahraga. Nah, bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas. Mengingat hal itu, para ahli terkait berupaya mencari batas-batasan bidang kajian yang relevan. Misalnya, Eisenman menyatakan bagian dari teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu olahraga meliputi yang pertama itu sistem sosial, masalah figur sosial, terus Plesner dalam studi sosial olahraga menekan pentingnya perhatian yang harus diarahkan pada pengembangan olahraga dan kehidupan dalam industri modern dengan mengkaji teori kompensasi. Baik, kita pindah ke Phillips dan Medge menulis buku yang judulnya Women and Sport. Artinya menguraikan tentang fenomena kewanitaan yang aktif melakukan dipandang dari sudut sosiologi. Baik, kesimpulannya olahraga sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak pihak telah disikapi secara dinamis, mempertahankan hidup berubah menjadi proses sosial yang menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan bekerja sama membangun suatu permainan yang dinaguni oleh nilai norma dan peraturan lembaga. Baik, itu saja.
Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Maka dari itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.